Oke, selamat siang buat kita semua. Perkenalan saya Superdiriandi dengan NPM 247828033 dan kalau dulu saya akan mengerjakan sebuah tugas IoT ya. Ini di pertemuan kelima. Switch dulu aku nih. Jadi pertemuan kelima ini kita akan menghubungkan antara si Arduino ya, si server ini ke dalam MQTT karena itu di minggu lalu. Selanjutnya kita akan coba untuk masukkan ke dalam Node-RED. Node-RED dan juga InfluxDB. Tapi nanti kita InfluxDB ini cuma sekedar login aja. Nih, jadi saya sudah membuat lapraknya. Saya lihat dulu untuk sebagai acuan ya. Oke, jadi di sini tujuan dari praktikum kita kali ini adalah memahami konsep kontainer menggunakan Docker. Dia juga mampu melakukan instalasi Node-RED menggunakan Docker. Terus di sini juga dapat menghubungkan Node-RED dengan broker, yaitu MQTT Mosquito. Jadi mahasiswa dapat melakukan instalasi InfluxDB dan hingga di tahap konfigurasi awal. Docker kita sudah jelaskan ya. Node-RED. Jadi apa sih Node-RED ini? Nah, Node-RED ini merupakan sebuah flow based atau programming tool berbasis web. Nah, jadi fungsinya Node-RED ini apa? Jadi karena dia itu dikembangkan oleh IBM, alat ini digunakan untuk membuat aliran data antara perangkat API ya, maupun layanan daring secara drag and drop. Node-RED sering digunakan dalam proyek Internet IoT ya, Internet of Things. Jadi dia menjadi sebuah penghubung ya istilahnya. Jadi sebuah penghubung antara si MQTT itu nanti ke dalam InfluxDB. Seperti itu. Nah, MQTT ya sudah kita jelaskan ya. Lalu apa itu InfluxDB? InfluxDB itu adalah time service ya, time series ya. Database yang dirancang untuk menyimpan data terus berubah terhadap waktu seperti data suhu, kelembapan atau tekanan udara. Nah, jadi kalau InfluxDB-nya itu bagian database ya. Ketika MQTT sudah mentransport dan sudah berkomunikasi antara si Arduino, si uh, ESP32 ini. Nah, selanjutnya setelah dikomunikasikan akan diarahkan ke dalam Node-RED sebagai penyambungnya, sebagai komunikasi ke dalam InfluxDB. Nah, di InfluxDB itu akan dibuat sebagai database supaya pengguna atau itu bisa lebih mudah dalam melihatnya. Ini alat dan bahan yang digunakan ya. Biasa kita menggunakan laptop, kita juga bisa menggunakan PC, Docker, koneksi internet, command prompt atau PowerShell untuk menginstal, tapi kita juga bisa pakai Docker di command prompt-nya Docker. Terus image-nya itu kita akan mendownload Node-RED sama InfluxDB tambahannya. Pertama kita akan menginstal Node-RED. Nah, kita bisa install di sini. Nah, kita silang dulu. Kontainer, bentar. Nah, kita bisa di sini ya. Nah, oh, jadi perintah untuk menginstal si Node-RED, kita menggunakan langsung di kita pakai Dockeran ya, Dockeran. Terus kita install. Di dalam command prompt. Nanti kita pakai Dockeran seperti biasa. Dan itu yang penting adalah nanti kita masukkan dalam IP-nya nih Dockeran ini. Lalu nanti kita taruh namanya dan segala macamnya yang emang berkhusus untuk si Node-RED. Selanjutnya kita langsung enter saja maka dia akan terinstall. Lalu setelah itu kita bisa cek menggunakan Docker PS. Kita coba di command prompt aja. Kita cek di Docker PS. Maka kita melihat di sini hal yang berjalan itu Mosquito, klik Mosquito dan Node-RED-nya belum kita jalankan. Nah, Node-RED ini Node-RED dan juga 4DB yang sudah ada. Kita tinggal play saja di sini. Yang kalau mau lebih mudahnya kita play di sini. Lalu setelah itu kita masuk ya, untuk mengkonfigurasi antara si
Node-RED dengan mosquito yang ada. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Node-RED, kita perlu juga memastikan bahwa koneksi kita itu sudah terhubung dengan si Arduino dan juga MQTT-nya itu sudah terhubung satu sama lain. Kalau tidak, ya maka itu tidak akan jalan. Nah, ini kan sudah terhubung seperti yang di praktik kemarin ya, presentasi kemarin. Di sini kita cek apakah dia benar-benar, nah bertambah ya datanya, mulai bertambah 22, nah 37, oke, jadi bertambah di situ. Selanjutnya sebenarnya untuk kali ini kita itu hanya untuk menambahkan ketiga ini. Nah, gimana cara menambahkannya? Pertama ini kalau yang si ungu ini kita mencari di nodes ini namanya MQTT in ya. MQTT in. Nah, di MQTT in nanti kita isi datanya berupa IP kita dan juga ini kita, port kita. Nah, kita coba bisa edit di sini. Ini IP kita, terus ini portnya. Kalau yang ini nggak perlu diisi, tidak penting. Nah, di sini untuk security, kalau misalnya kita pakai password, kita isi juga security. Kalau kita tidak isi, maka dia tidak akan jalan. Selanjutnya di sini ada topiknya harus sama dengan topik yang ada di dalam Arduino kita. Kalau tidak sama, ya tidak akan jalan juga. Ininya tetap sama saja seperti ini, ada perubahan. Terus function, ya ini functionnya ini tempat kita menaruh kode kita ya. Jadi kita coba function. Nah, di sini ada function. Function 1 ini mengenai temperatur dan kodenya seperti ini ya. Ada var data MSG pilot ya. Terus kita masukin tipe datanya apa? Tipe data string, terus ini datanya pakai JSON. Terus kita menggunakan data yang kita mau ambil adalah temperatur. Ya, temperatur atau suhu. Seperti itu. Cancel. Nah, terus di function 3 mungkin ada yang berbeda hanya di bagian ini humidity ya. Terus ini kita juga pakai pub. Yang ini seperti itu. MSG pilotnya dia tentang kelembapan atau humidity. Nah, selanjutnya kalau kita fungsinya sudah ada, gimana cara kita bisa menampilkannya? Ya, menampilkannya itu kita menggunakan yang namanya gauge. Gauge sih bacanya. Gauge. Nah itu gauge lah ya kita ngomongnya. Nah, gauge ini kalau masih awal banget Node-RED-nya dia nggak bakal ada. Gimana cara kita bisa dapat? Yaitu kita download dulu di titik 3 ini, lalu kita ke manage pellet, baru kita diinstal, kita cari namanya Node-RED. Node-RED dashboard ya. Node-RED dashboard kita install dulu, baru nanti dia gauge-nya akan muncul. Nah, setelah itu setelah seperti ini, maka kalau kita masukkan ke dalam, kalau kita mau melihat si temperaturnya itu jalannya seperti apa, maka kita ke localhost, kita tambahkan in ya, lalu kita enter. Nambahin apa tuh? In. UI ya, UI. Sorry, UI ya. UI. Oh, in. Nah kan munculnya cuma satu. Nah, ini biasanya kalau munculnya cuma satu, temperatur atau suhu doang, berarti dia ada di masalah di namanya. Nah, kan dia namanya home default, sedangkan si pinnya Yusuf. Nah, jadi kita perlu ganti namanya menjadi kita perlu ganti namanya menjadi Yusuf default. Ya. Kalau kita down di sini, Yusuf default ya. Kita down di sini. Lalu kita deploy ulang ya. Confirm deploy. Oke, sudah. Kalau kita coba, nah kan dia munculnya jadi 2. Nah, itu yang perlu kita ingat ya. Jadi namanya ini harus sama. Kalau nggak sama dia nggak akan jalan. Nah, iya di gauge-nya
Kita juga perlu atur label. Labelnya itu temperatur, kalau buat suhu. Terus MSG pilot ini kan yang tadi ada di kode function ya. Terus unitnya itu kita pakai persen ya. Terus kalau range-nya ini kita gunakan 100 karena suhu kan ya nggak nyampe 100 sebenarnya, tapi max-nya kita ambil 100 saja. Kalau perbedaan di antara si suhu, si ini maksudnya si humidity, harusnya ini humidity ya kita persen. Nah ini kita menggunakan unitnya itu persen. Terus labelnya nanti samakan dengan label yang ada di dalam kode seperti itu. Selanjutnya kita akan coba install InfluxDB, InfluxDB-nya. Nah, sudah ya. InfluxDB. Jadi kalau untuk kita mau menginstal InfluxDB, pertama kita harus membuat direktori data dari InfluxDB dan config juga. Nah, kita menggunakan perintah mkdir data c InfluxDB data. Ya, kalau misalnya kita begini bisa ya. Tapi karena saya sudah buat, seharusnya dia nggak akan jadi. Nah, subdirectory file already exist. Jadi, nanti kita buat dulu. Selanjutnya kita install dengan menggunakan perintah dockeran. Ini karena saya sudah install, takutnya nanti kalau saya install ulang jadi error. Jadi kita biarkan saja. Ini perintahnya dockeran, namanya, terus ini portnya, ini data-datanya, yaitu var InfluxDB2, terus ini InfluxDB2 ini buat install si image-nya. Jadi dia bisa kalian auto install image-nya. Untuk periksa kita menggunakan docker ps ya seperti biasa. Untuk port bawaannya si InfluxDB itu dia 8086. Jadi kita pakai 8086 aja supaya lebih nyaman ya. Seperti ini. Terus kita atur username, password, dan organisasi bucketnya. Coba kita buka ya dari sini aja. Ini dia InfluxDB kita. Kalau pertama kali buka seharusnya dia register terlebih dahulu. Registernya itu berupa username, passwordnya 2 kali, habis itu ada nama bucket dan juga nama organisasi. Tapi karena saya sudah login, kita tinggal login sini. Yusuf, lalu di sininya kita masukkan password kita. Yusuf 1 2 3. Enter dan dia login. Mungkin segitu saja presentasi dari saya untuk di minggu ke-5. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Selamat siang.